Oke, kita lanjutkan ke soal latihan PTS Matematika ya, masih kelas 6. Sekarang materi yang kedua, yaitu materi lingkaran. Oke, di sini ada 4 soal. Yang pertama, perhatikan gambar lingkaran berikut ini. Oke, di sini ada gambar lingkaran dan sudah ada nomor-nomornya ya, menunjukkan bagian-bagian dari lingkaran ini. Pertanyaannya, disebut apakah bagian-bagian lingkaran berikut ini ya? Oke, yang pertama, nomor 1. Oke, nomor 1 itu yang ini ya. Titik A. Nah, berarti titik yang ini nih. Titik yang ada di tengah-tengah lingkaran. Itu disebut pusat lingkaran ya. Titik pusat lingkaran. Oke. Lalu nomor 2, garis lengkung BC katanya. Oke, nomor 2 mana nomor 2? Oke, ini nomor 2, garis lengkung BC. Jadi dari sini ke sini ya, dari B ke C tapi garis lengkung. Nah, kenapa diberikan keterangan garis lengkung? Karena dari B ke C bisa juga garis lurus yang ini. Nah, yang ini garis lengkung katanya, garis lengkung yang ini ya, untuk nomor 2 ini. Nah, garis lengkung BC ini disebut apa? Disebut busur. Nah, nomor 3-nya garis lurus BC ya. Ini kan nomor 3 nih, yang ini berarti yang ini yang garis lurus. Nah, kalau tadi yang melengkung itu busur, kalau garis yang lurusnya itu disebut tali busur. Oke, jadi jangan sampai tertukar ya. Kalau busur itu garis yang melengkung, kalau tali busur itu garis lurusnya. Gitu ya. Oke. Sekarang nomor 4. Nomor 4 berarti yang ini garis AB. AB. Oke, berarti dari sini ke sini. Nah, ini disebut apa? Disebut jari-jari ya. Jari-jari. Oke. Lalu nomor 5, mana nomor 5? Nah, ini ya, bidang BE. Oke, ini titik B sama titik E, tapi bidangnya berarti yang diarsir ini. Ya, sesuai dengan anak panah nomor 5 ini nih, di tengah-tengah ini berarti menunjukkan daerah yang diarsir ini, yang warna biru ini. Ya, ini disebut apa? Disebut tembereng. Oke, di sini ya, tembereng. Oke, sekarang nomor 6, bidang ACD. Oke, mana nomor 6? Oke, ini bidang ACD, bidangnya berarti yang ini yang diarsir juga ya, ACD tapi bidangnya yang ini. Ini disebut apa? Ingat, bidang yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan busur yang ada di depannya ya, itu disebut juring. Oke, yang terakhir nomor 7. Nomor 7 mana? Ini ada di bawah. Garis FB. Nih, dari sini ke sini. Ini merupakan refleksi dari garis ini, FB yang ini. Ya, cuma biar lebih mudah ditunjukkan dengan anak panah seperti ini, jadi garis ini dipindahin ke sini gitu ya. 7. Nah, yang ini. Jadi artinya garis yang ini nih. Garis apa coba ini? Dari ujung titik pada lingkaran ke ujungnya lagi dihubungkan dengan garis lurus dan merupakan 2 buah jari-jari. Itu disebut diameter ya. Oke. Jadi itu bagian-bagian dari lingkaran. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang hitungannya ya, nomor 2. Sebuah lingkaran mempunyai panjang jari-jari 14 cm. Tentukan luas dan kelilingnya. Oke, kita jawab di sini. A, luasnya dulu. Di sini kan pertanyaannya tentukan luas dan kelilingnya. Sekarang luasnya dulu. Kita tulis dulu rumusnya sambil dihafalkan ya. Luas lingkaran itu rumusnya pi kali R pangkat 2 ya, atau R kali R. Oke, kita lihat jari-jarinya. Jari-jarinya 14 cm.
Artinya jari-jarinya itu merupakan kelipatan 7. Ya kan? 14 habis dibagi 7 kan? Nah, artinya kita gunakan pi yang 22/7. Ya. Biasanya kadang di soal juga diberikan petunjuk biasanya ya, harus menggunakan pi yang sama kalau di soal ulangan, menggunakan pi yang mana gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan tidak ada petunjuk, kalian harus sudah bisa menentukan ya. Pokoknya kalau jari-jarinya kelipatan 7 atau diameternya, berarti gunakan pi-nya yang ini. Kalau bukan kelipatan 7, gunakan yang 3,14. Oke, langsung kita masukin ke sini. Berarti luas sama dengan pi-nya kita ganti dengan 22/7 dikali R. R itu apa? Jari-jari kan? Nah, ini jari-jarinya 14 ya, berarti dikali R, berarti dikali 14, dikali R lagi, berarti dikali 14 lagi gitu ya. Oke, kita sederhanakan ya. 14 dengan 7 ya, masing-masing dibagi 7 atau 14 dibagi 7 gitu ya. 14 dibagi 7 itu kan 2 ya. Kita tulis di sini 2-nya. Ini berarti tinggal 1 ya. Kalau pecahan per 1 udah abaikan aja, berarti ini tersisa 22 kali yang ini kan udah jadi 2, yang ini 14. 22 dikali 2 dikali 14, itu hasilnya adalah 616. Jangan lupa satuannya cm pangkat 2. Oke, itu luasnya. Sekarang yang kedua, kelilingnya. Rumus keliling itu apa? 2 kali pi kali R ya, atau kalian bisa gunakan rumus yang satunya lagi, pi kali D ya. Tapi nanti kalau menggunakan rumus pi kali D, berarti yang dimasukin nilai diameter, bukan nilai jari-jari. Kalau jari-jarinya 14, berarti diameternya 2 kalinya, berarti 28 gitu ya. Tapi sekarang kita gunakan yang 2 pi R aja ya, 2 kali pi kali R. Oke, ini 2 kali pi-nya sama 22/7 kali R, jari-jari 14 berarti ya. Oke, berarti ini juga sama, kita sederhanakan. 14 dibagi 7 itu 2, berarti tersisa 2 kali 22 kali 2 gitu ya. 2 kali 2 4, 4 kali 22 itu 88 cm. Oke, itu soal nomor 2. Sekarang nomor 3. Sebuah lingkaran mempunyai panjang diameter 5 cm. Tentukan luas dan kelilingnya. Oke. Sama seperti tadi yang ditanyakan luas dan keliling. Hanya di sini yang diketahui diameter. Kalau tadi jari-jari ya. Ini yang diketahui diameter, dan diameternya 5 cm ya. Oke, artinya diameter dari lingkaran tersebut bukan kelipatan 7 ya, panjang diameternya 5. Berarti kita gunakan pi-nya 3,14 gitu ya. Oke, luas itu rumusnya apa tadi? Pi kali R kali R. Oke, berarti 3,14 dikali R-nya. Nah, di soal diketahui panjang diameternya 5 cm. Kalau diameternya 5 cm, berarti jari-jarinya berapa? Jari-jari itu setengah dari diameter ya, berarti 2,5 cm. Ini jari-jarinya. Jadi yang dimasukin ke sini jari-jari kan pi kali R kali R. Ya, jadi jangan langsung aja dimasukin 5 gitu ya. Harus teliti. 5 ini bukan jari-jari tapi diameter ya. Berarti jari-jarinya 2,5 kali R lagi, berarti kali 2,5 lagi. Oke, untuk perkalian bilangan desimal, kalian jangan bingung ya. Jadi kalian kalikan aja seperti biasa. Tanda komanya dihilangkan dulu. Gitu ya. Jadi kalian kali nih 314 dikali 25, hasilnya berapa? Lalu dikali lagi 25. Gitu ya. Nah, hasilnya itu 196.250. Nah, ini hasilnya ya, 314 dikali 25 dikali 25 itu hasilnya segini.
ya. Nah, sekarang baru kita tentukan letak komanya. Jadi dari semua bilangan yang kita kalikan, kita hitung ada berapa angka di belakang koma. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang di belakang koma ada 4 angka ya. Yang ini nih, 1, 4, 5, 5. Nah, angka-angka yang ini semuanya kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka di belakang koma. Artinya kita memberikan tanda koma di sini nih. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Nah, ya. 4 angka di belakang koma kan nih. 1, 2, 3, 4. 4 angka di belakang koma. Kalau yang paling ujung 0 boleh disederhanakan ya. Ini jadi 19,625 cm kuadrat. Oke, ini luasnya. Sekarang kelilingnya. Nah, kebetulan kan di soal diketahui diameternya ya, meskipun kita udah hitung atau udah menentukan jari-jarinya. Tapi boleh nih kita gunakan rumus kelilingnya yang pi kali d. Kalau tadi kan yang nomor 2 kali pi kali r ya. Kita gunakan sekarang yang pi kali d biar nanti yang dimasukin diameternya. Berarti keliling sama dengan 3,14 dikali, nah diameternya 5. Nah, ini baru kita masukin yang 5 karena rumusnya menggunakan pi kali d. D itu kan diameter. Ya. Ini juga sama, kalian kali aja 314 kali 5 itu hasilnya 1570. Terus ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 kan? Yang ini aja ini. Berarti 1 2. Nah, ya di sini komanya, ya. Ada 0 di ujung, boleh dihilangkan jadi 15,7. Jangan lupa cm. Oke, itu kelilingnya. Oke, next. Ini soal cerita ya. Soal aplikasi dari lingkaran. Ronaldo berlari mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran sebanyak 5 kali. Oke, jadi si Ronaldo ini lari mengelilingi sebuah lapangan yang berbentuk lingkaran dan sebanyak 5 kali. Berarti 5 kali putaran gitu maksudnya ya. Jika diameter lapangan 35 meter, maka jarak yang ditempuh Ronaldo adalah, saya kasih ilustrasi dulu ya. Misalkan ini lapangannya nih, ya. Lapangannya kan katanya berbentuk lingkaran. Nah, di sini Ronaldo nih. Ronaldo berlari mengelilingi lapangan. Kalau dia start dari sini, lari berkeliling ke sini ya, lari balik lagi ke sini, itu artinya 1 kali putaran. Dan jarak yang ditempuh oleh Ronaldo ketika dia berlari mengelilingi lapangan ini 1 kali putaran, itu sama aja dengan panjang kelilingnya, ya, atau sama aja dengan keliling dari lapangan tersebut. Nah, di sini kan lapangannya diameternya 35 meter nih, berarti dari sini ke sini, ya, 35 meter. Ini kan diameternya nih, diameter itu yang ini kan, cuma saya tuliskan di bawah gitu ya. Berarti kita tinggal mencari kelilingnya aja nih, ya. Jadi kata kuncinya ada di sini, mengelilingi, ya, berarti berhubungan dengan keliling, gitu ya. Oke, kita cari kelilingnya dulu nih. Yang diketahui diameter, berarti kita gunakan aja pi kali d, gitu ya. Nah, diameternya 35 kelipatan 7 ya, berarti 22 per 7 kali diameternya kan 35. 35 dibagi 7 itu berapa? 5 ya. Berarti 22 dikali 5 itu 110 meter. Oke, ini keliling lingkaran atau sama aja dengan apa? Tadi udah saya jelaskan, sama dengan jarak yang ditempuh oleh Ronaldo dalam 1 kali putaran. Nah, itu sama dengan keliling. Nah, dia kan larinya tidak 1 kali putaran tuh. Jadi jarak tempuhnya, jarak yang ditempuh maksudnya ya, dia larinya berapa kali tadi? Ronaldo berlari mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran sebanyak 5 kali. Oke, berarti harus dikali 5. 5 kali kelilingnya, gitu ya. Keliling lapangan. Oke, tadi keliling lapangannya udah kita cari, yaitu 110 meter. Berarti 5 dikali 110 itu adalah 550 meter. Jadi ini jarak tempuh atau total jarak yang ditempuh oleh Ronaldo.
Oke, itu dia teman-teman penjelasan materi latihan soal PTS untuk kelas 6 semester 1 ya. Materinya ada 2, bilangan bulat dan lingkaran. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa memahami apa yang saya jelaskan, dan kita ketemu lagi di next video. Oke, thank you and bye bye.